warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sebelum kita mulai, para audien, para pecinta Ahlus Sunnah wal Jamaah, perlu diketahui bahwa pengajian kali ini kita lakukan secara virtual dengan beberapa santri di beberapa daerah. Kalau dalam bahasa kitab itu pengajian ini bukan atas inisiatif sendiri, namun kalau di bahasa kitab itu sa'alani ba'dul ashab. Kalau di Fathul Qadir kan begitu. Ada sa'alani ba'dul ashab atau sa'alani ba'dul tulab. Sebagian sahabat-sahabat, sebagian para santri itu meminta kita untuk membacakan kitab dan atau melanjutkan pengkajian kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah di tengah derasnya beberapa pemikiran yang semuanya mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah, namun tidak kalau menurut kita yang terlahir sebagai warga Nahdien tidak sesuai dengan apa yang didawuhkan, apa yang diijmakkan oleh para ulama Nahdlatul Ulama. Para kiai, para ustadz, para santri yang saya hormati dimanapun antum berada, dimanapun anda berada, baiklah kita mulai pembacaan kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pada kali ini kita mulai di halaman 16. Sebelum kita mulai, mari kita kirim hadiah Fatihah bagi muallif atau penulis kitab ini, yaitu Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dan guru-guru kita. Nafa'anallahu bilumihim berakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dari halaman 16 ya, melanjutkan yang kemarin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi. Amin. Faslun, utawi iki ku fasal. Jadi pengajian kita tetap tidak meninggalkan tradisi santri ya. Pakai utawi iki ku biar ketemu mubtada khobarnya. Biar ketemu pembacaannya itu ala nahwu sarab. Ini bukan sok-sokan, cuman karena memang kita itu terlalu bodoh untuk membaca kitab di luar nahwu sarab itu, tidak mampu. Faslun utawi iki kitab fi bayani wujubit taqlidi liman laisa lahu ahliyatul ijtihadi. Fi bayani wujubit taqlidi ing dalem nerangake wajib taklid. Taklid ya, taklid itu ikut. Taklid itu ikut liman kadue wong atau maring wong, terserah ya. Liman itu lamnya itu huruf jar, sama dengan fi huruf jar. Makanya kita baca kasroh, tidak asal-asalan ini. Fi bayani itu dibaca kasroh karena ada huruf jar. Ini anak-anak ngaji Jurmiyah tahu kalau ini. Cuma perbedaannya huruf jar di Jurmiyah dengan yang di Alfiyah tidak sama. Kalau di Jurmiyah itu mungkin apa itu? Minila anala firba kaplam, cuman itu. Tapi kalau di Alfiyah itu di nadomnya haka huruf al-jarri wa hiya min ila hatta khala hasya'adha fi anala mutmun huruf bala mukai wawun wata wal kafu wal bawala alla wa mata. Apa saja isinya? Tanya ke pengasuh untuk dawu aja, Kiai Arabi. Itu tahu itu isinya apa saja itu. Makanya dibaca huruf jar. Bab ini menerangkan tentang kewajiban taklid. Wajibnya taklid itu bagi siapa? Liman kadue wong.
laisa kang ora ono lahu iku kadheman ahliyatul ijtihadi apa sifat ahli ijtihad. Jadi bagi kita yang bukan ahli dalam berijtihad. Ijtihad itu apa sih? Ijtihad itu menggali hukum dari sumber hukum asalnya, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Memang sumber hukum itu Quran dan hadis, ya. Cuman karena jangan kita ya, sekelas ulama-ulama besar itu meskipun alim mereka itu belum bisa ulama-ulama kita, ulama-ulama NU itu masih berpegang pada para ulama mujtahid. Nah, jadi ulama yang mampu beristihad itu dinamakan mujtahid. Bukan mujtahidnya PMI. Mujtahidnya PMI itu cukup jadi narasumber lah ya. Kalau mujtahidnya PMI itu cukup jadi narasumber Mapaba, narasumber PKD itu mujtahidnya PMI. Nah, mujtahid ini beda. Mujtahid ini kalau kata Imam Al-Ghazali, istihadnya ini ya, yaitu bazlul mujtahid wus'ahu fi tolabil ilmi bi ahkamis syariah, yaitu mengerahkan segenap pikiran ulama mujtahid kepada segala kemampuan untuk mengurai atau membuat atau memunculkan hukum syariat, yaitu istihad itu. Maka syarat-syarat ulama mujtahid itu tidak gampang ya. Kalau syarat apa? Syarat mujtahid secara umum ya sama dengan dengan orang sholat itu. Kalau syarat umum itu ya harus Islam, baligh gitu kan, berakal sehat maksudnya, berakal sehat dan adil dan lain sebagainya. Itu syarat umum. Tidak bisa meskipun orang itu alim tapi non muslim tidak bisa menjadi seorang mujtahid, tidak bisa. Makanya ini cuman sekedar guyon ya, sekedar guyon. Makanya seperti semisal siapa namanya ini? Gus Gatot ini siapa nama aslinya? Khairul Anam. Seperti Khairul Anam ini tidak pernah mapaba, tapi keilmuannya itu sudah setara dengan Sofyan yang sudah PKL. Tidak bisa disebut mujtahid itu. Atau setara keilmuannya seperti Yunus yang sudah PKD, tidak bisa disebut mujahid. Kenapa? Karena belum dibaiat di PMI gitu. Kan begitu. Sama dengan para mujtahid ini. Alim semua, alim kitab Quran hadis memenuhi syarat lah. Cuman bukan orang Islam ya, tidak bisa jadi mujtahid. Nah itu syarat umum. Syarat khususnya adalah yang pertama, menguasai pengetahuan tentang sumber hukum Islam. Sumber nakliyah, mengetahui itu mujtahid. Nakliyah itu apa saja? Ya Al-Quran, hadis dengan seluk-beluknya. Jadi bukan cuma Quran terjemahan, bukan cuma hadis terjemahan, bukan. Mujtahid itu faham lebih dari itu. Faham asbabun nuzulnya, nasikh mansukhnya, faham ayat ahkam, ayat musyabbihat. Faham itu ulama-ulama mujtahid itu. Atau mustalah hadis. Dalam hadis kan ada mustalah hadis. Jadi faham asbabul wurudnya, faham selain asbabul wurud perawinya, syarat-syarat hadis ini sahih, syarat-syarat hadis ini tidak sahih, maudhu'nya, hadis posisi, hadis hasan, perawinya, sanadnya, hafal semua itu. Bukan cuma hadis innamal a'malu binniyat. Kalau cuma itu diterjemah semua itu masih belum mustahil, itu masih jauh itu. Faham
ilmu jarhu wa ta'dil dalam hadis, ada matan hadis, pokoknya alim tentang hadis dan seluk-beluknya. Selain itu juga memahami gramatikal bahasa Arab. Gramatikal bahasa Arab itu ya nahwu, sorof, mantek, ya kan. Makanya saya pernah mendengar kritik apa namanya, bukan kritik tapi meluruskan ketika Yai Said Agil Sirot itu meluruskan bahwa di dalam kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah yang disebutkan oleh Yai Hasyim Asy'ari, Ahlussunnah wal Jamaah ialah ya fikih mengikuti imam madhab Syafi'i, Maliki, Hambali. Itu kata. Terus tasawuf mengikuti imam ini, tauhid mengikuti imam ini. Kata Yai Said Agil Sirot, itu bukan definisi. Kenapa? Itu bukan definisi. Kenapa? Dalam ilmu manteknya definisi itu banyak ininya, banyak kriterianya. Jadi faham nahwu sorof. Faham nahwu sorof bukan cuma jurmiyah. Di jurmiyah itu ya bukan menghentikan jurmiyah ya, maksudnya masih kurang kalau sekedar hatam satu kitab gitu maksudnya. Banyak kalau yang dikaji Kiai Robi itu Mutamimah. Beliaunya pernah ngaji Mutamimah itu. Yang salah kalau sekedar bab apa namanya? Yang paling sulit itu Istighol, Tanazu. Kiai Robi itu paham itu. Meskipun agak lendeng sedikit itu paham itu. Nyeketer tiap hari cuma nutupi kealimannya itu. Nah ini lagi yang baru hadir itu. Paham itu. Kalau anak-anak yang mondok itu pasti paham tentang apa? Seluk-beluk nahwu sorof. Semisal kalau di sorof itu ya, kenapa astaghfirullah itu maknanya panjang, saya minta ampun. Di sorof ada atau begini, lisinil istif'ali jama'ani litolabin soirurotin wisdani. Sinnya itu bermakna tolab ya. Kalau ghafaroh maaf, istighfaroh meminta maaf. Kalau ahabbah cinta, istahabbah minta dicintai. Nah, jadi kalau sekedar itu fahamlah anak-anak pondok itu. Tapi kalau untuk mujtahid itu lebih dari itu. Jadi bukan cuman faham huruf jar itu, bukan cuman faham amsilatut tasrif, tapi lebih jauh dari itu. Penguasaan bahasa Arab, faham mulai bab kalam, isim, fi'il, huruf. Isim itu ada mabni mu'rob, ada bab nakiroh ma'rifat, ada i'rob, rofa, nasob, jazm, jer, ada istighol, ada tanazu, mubtada, khobar. Kalau di Alfiyah itu lengkap, ada imalah juga. Imalah itu masuk di Alfiyah itu. Sorob juga begitu. Banyaklah ya yang harus dipahami kalau untuk menjadi mujtahid. Nah, jadi banyak syarat dalam untuk menjadi mujtahid itu. Makanya kita itu diwajibkan di bab ini kita akan membahas tentang wajibnya taklid bagi orang yang tidak ahli dalam berijtihad. Yajibu inda jumhuril ulama il muhakkikina. Wajib inda jumhuril ulama il muhakkikina, munggo mayoritas ulama al muhakkikina kang ahli nyataake, ulama muhakkikin ya, ala kulli man ing ngatasi saben-saben wong, laisa kang ora ana lahu iku kadheman ahliyatul ijtihadi, apa sifat keahlian ijtihad al mutlaqih kang mutlak. Dalam bab mujtahid itu memang ada mujtahid mutlak, ada mujtahid, banyak ya, kriterianya banyak. Tapi yang dimaksud ini adalah taklid kepada mujtahid mutlak. Jadi wajib menurut mayoritas ulama ini yang dimaksud ulama muhakkik ya. Kalau kita sudah pernah membahas ini
pasti pahamlah ulama-ulama itu. Ulama salaf, kalau ulama salaf yang asli, yang hidupnya itu di 300 tahun 300 Hijriah, tahun 300 Hijriah, mereka itu semua bermadhab. Maka kalau ada orang yang mengaku kita mengikuti manhaj salaf semua, tapi perkataannya kembali ke Quran dan hadis, tidak perlu madhab, nah, mau bilang bodoh, takut saya apa namanya, bohong gitu. Bohong, bukan bodoh. Kalau pintarnya pintar mereka lah daripada kita mungkin. Bohong gitu. Kalau yang mengikuti ulama salaf itu bermadhab mereka, seperti kajian kemarin itu, sekelas Imam Bukhari, sekelas Imam Humaidi, Za'faroni, Imam Huzaimah, Imam Nasir, mereka semua bermadhab. Bahkan Imam Junaid Al-Baghdadi itu menganut madhab Sauriyah, yang tidak terkenal ya, Sufyan Ats-Tsauri itu ya. Sufyan Ats-Tsauri yang kata saya mati muda itu, kasihan itu. Alim. Lais, ada Lais bin siapa gitu lagi yang tidak terkenal. Cuman kalau di Indonesia itu, karena yang dibawa oleh Wali Songo itu adalah 4 madhab ini, para Wali Songo penyebar agama Islam itu, penyebar agama Islam di bumi kita itu, maka yang kita kenal adalah itu 4 itu, Imam siapa? Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Jadi ulama itu sepakat bahwa taklid sepakat bagi orang yang ada kewajiban bagi orang yang tidak mampu berijtihad. Wa in kana senajan ono sapa man qad hasola iku teman-teman ngasilake sapa man ba'dal ulumi ing sebagiane pira-pira ilmu al mu'tabarati kang den wilang-wilang fil ijtihadi ing dalam ijtihad, meskipun mereka ini punya semacam sebagian keilmuan, mereka faham ini, tapi tidak sedalam Imam Mujtahid Mutlak ini, maka tetap wajib. Ya, kita siapa yang tidak paham kealiman Syekhuna Khalil semisalnya kan, rahimahullahu taala, semacam Syekhina, ya Allah, mudah-mudahan kita diakui sebagai santrinya Kiai Hasyim Asy'ari semisal. Siapa tidak tahu kealiman mereka? Tapi mereka itu alim, tapi tetap taklid kepada para imam mujtahid. Lah meskipun alim, tetap wajib. Apa kewajibannya? Taqlidu qaulil mujtahidina, opo anut pendapate piro-piro imam mujtahid. Sekelas para kiai di kita ini, alim kalau kiai NU itu. Semoga kita, ya Allah, dikumpulkan di akhirat itu dengan para kiai yang alim itu, dan para kiai NU. Amin, Allahumma amin. Mereka itu alim, tapi para beliau ini, ulama-ulama ini, tetap taklid kepada para imam mujtahid. Kenapa? Karena beliau ini masih belum merasa menjadi imam mujtahid mutlak. Wal akhdu lan ngalap, selain kita wajib mengikuti pendapat ulama mujtahid ini, wal akhdu lan ngalap bi fatwahum kelawan piro-piro fatwae imam mujtahid, liyakhruja supaya metu sapa man an uhdati taklifi, saking ikatane taklif. Taklif itu maksudnya mukallaf itu ya. Jadi kalau dalam kitab itu ada istilah taklif, mukallaf itu adalah ya kita manusia dan jin ini. Jadi di Quran itu
pernah dengar ya ayat bahwa qala Allah Ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, itu menjadi dasar bahwa manusia dan jin ini adalah makhluk yang mukallaf. Artinya mukallaf apa? Ya wajib mematuhi perintah Allah dan wajib menjauhi larangan Allah. Artinya dalam proses ini, dalam proses taklif ini, kita tetap mengikuti ulama mujtahid. Bitaqlidi ayyihim, kelawan anut endini ulama mujtahidin sya'a kang karep sapa man. Nah, dalam kitab ini Kiai Hasyim Asy'ari ini tidak memberikan tidak memberikan spesifikasi khusus bahwa kamu harus ikut ini, tidak, terserah. Tapi yang diijmakkan oleh ulama, utamanya ulama di kita ya, itu Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, dan Imam Hanbali. Keempat madhab ini yang kita ikuti salah satunya. Ya barangkali ingin nyoba sesekali Imam Malik, tidak apa-apa. Tapi kalau saya kok lebih enak, sudah enjoy ya di Imam Syafi'i kalau saya ini ya. Enjoy itu artinya daripada belajar dari awal lagi. Kita belajar tentang najis lagi nanti. Belajar tentang toharoh lagi nanti. Kalau mau sholat, kalau semisal kita ingin sholat menurut Imam Maliki semisal, itu mulai dari najisnya, mulai dari sucinya, mulai dari cara bersuci itu harus mengikuti Imam Malik. Karena nanti ada pembahasan berikutnya itu ada tentang istilahnya talfik kalau tidak salah ya. Jadi ya ada lah pokoknya. Nah, kita itu wajib bagi kita, apalagi kita ya sekelas ulama-ulama besar saja masih bermadhab, apalagi kita masa mau Quran dan hadis. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, ya Allah astagfirullahaladzim. Liqaulihi ta'ala, krono dawe Allah Ta'ala, karena ada firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Fas'alu moko takono sapa sira. Jadi fas'alu ini rancu ya, ada yang bermakna takon, ada yang bermakna nyuwun. Jadi ya nggak usah ngilangin kok Syekhul Kalam begitu aja. Atau kalau saya sendiri ya karena saya ngajinya ke kiai maknanya begitu, jadi sanadnya tidak putus. Kalau saya ngaji ini ke Kiai Ali Mursidi ya, Kiai Ali Mursidi itu Demak, jauh ini saya ngajinya. Nah, Kiai Ali Mursidi itu muridnya tapi pernah ngaji di Sidogiri. Fas'alu moko njaluk sapa sira, njaluk moko takono sapa sira kabeh ahla dzikri ing ahli dzikir, ahli ilmu maksudnya ya, ulama maksudnya. In kuntum lamun ono sapa sira kabeh la ta'lamuna iku ora weruh sapa sira kabeh. Jadi kalau kalian itu merasa masih belum bisa memahami Quran dan hadis, memahami asbabun nuzulnya, memahami mustalah hadisnya, memahami ayat ahkam, ayat musyabbihat, ayat nasikh mansukhnya, belum memahami segi nahwu sorob, balaghah mantiknya, maka kita itu wajib bertanya kepada para ulama. Bukan tidak sulit membuat hukum itu. Bagaimana para ulama mujtahid itu ketika membaca membaca Al-Quran, ketika membaca beribu-ribu hadis, kemudian munculkan bahwa
cara sholat ini seperti ini. Itu bukan perkara gampang begitu. Kalau kita mencari sendiri tidak apa-apa, terserah. Kalau kalian maksudnya, saya enggak. Mari kembali ke Quran dan hadis, ya tidak apa-apa. Mari kembali ke Quran dan hadis, abaikan, tidak usah bermadhab, madhab itu fitnah, tidak apa-apa. Ikut itu tidak apa-apa. Tapi harus, waduh, bagaimana kita mengulas ini, mengulas sholat ini kok yang di ayat ini kok cuman warka'u ma'arrogi'in lah, sujudnya mana ini ayatnya ini, masih nyari lagi itu takbirnya mana ini di Quran ini, masih nyari lagi kok cuman ruku yang di ayat ini. Karena apa? Pengetahuan kita terbatas, bukan tidak ada di Al-Quran, tapi pengetahuan kita terbatas. Makanya diwajibkan bermadhab. Fa'aujaba moko majibake, atas dasar ayat itu, fa'aujaba moko majibake, mewajibkan sapa Allah di ayat ini ya, mewajibkan sapa Allah as-su'ala ing takon alaman ing atase wong lam ya'lam kan ora weruh sapa mandalik ing atase ing zikir, maksudnya zikir ke ilmu itu ya, ke ilmu itu. Wa dzalika muqatawi su'al taqlidun ikum anut li alimin maring wong alim. Jadi yang bentuk soal inilah yang kemudian ditransformasi menjadi taklid, sebuah ikutnya kita terhadap ulama mujtahid. Wa utawi qaulu ta'ala amun iku umum likullil mukhatabina maring sekabehane, maring saben-saben pira-pira mukhatab. Jadi khitabnya itu semua, kan ada ayat itu kan cuman untuk nabi, seperti kul huwallahu ahad itu kan khitabnya cuman nabi, ya kan? Nah, kalau ini khitabnya semua, fas'alu, banyak ini semua, terutama untuk kita yang ya bodoh lah. Kalau kita ya mau dibilang kurang pintar juga tidak pas ini, ya emang bodoh kita ini. Terutama untuk kita wajib, makanya jangankan tentang hukum ya, sekelas komisariat, sekelas sekelas organisasi itu ada cabang BMI itu masih ada ahli zikirnya, siapa? Mabin Cap kan gitu. Jadi di komisariat ada Mabin Kom, supaya apa? Tadi itu pas alu ahlat zikri, kalau dibelajarkan gitu ya. Artinya apa? Dalam setiap ketidaktahuan kita itu harus bertanya kepada ahlinya. Ya, jangan, makanya adik-adik PMI itu memang ini harus paham ini, paham tentang keahlian itu. Jadi kalau membahas tentang analisis wacana, ya yang jadi narasumber yang ahli dalam wacana itu, kayak semacam wartawan, semacam jurnalis kan begitu, atau orang-orang profesional ahli bahasa kan begitu. Nah, membahas tentang nasionalisme, kesan ya, yang paham itu sebuah bentuk sebuah bentuk fas'alu ahla dzikri dalam ruang lingkup kecil. Kalau ini skala besar ya, artinya dalam setiap hukum, dalam setiap kebijakan. Makanya di ulama itu, kalau kita itu berpikir, kita itu ikut Imam Syafi'i yang diterangkan kemarin itu. Kalau tasawuf ikut Imam Junaidi Al-Baghdadi. Dalam bertauhid kita ikut Imam Al-Asy'ari. Ya karena memang kita tidak paham, tidak bisa membuka ayat sendiri terus menentukan berarti sifat Allah itu ada 20, tidak bisa kita itu tanpa adanya tuntunan dari ulama mujtahid. Makanya wajib kita
bertaklid. Wa yajibulan wajib ayakuna apa yen to ono sapa udah ngantuk jam segini. Wa yajibu mukon wa yajibulan wajib apa ayakuna yen to ono apa qaulihi ta'ala aman iku umum visuali ing dalem takon an kullima saking barang-barang saking saben-saben barang la yu'lamu kang ora den kaweruhi apa ma lil ijma'i krana ijma'. Jadi setiap sesuatu yang tidak diketahui oleh kita maka kita kewajiban ini bersifat umum untuk setiap sesuatu yang tidak kita ketahui. Ala annal amata ing atase sak temeni amma wong awam lam tazal iku ora gingsir. Apa lam tazal itu? Ora gingsir itu ora leren-leren. Mare-mare. Kok kuat? Lam tazal ora leren-leren, ora gingsir fi zamani sahabatin dalam zamane sahabat wa tabi'in lan tabi'in wa kullu ini innal amata lam tazal fi zamani sahabati wa tabi'in wa kulli hudusil mukhalifina lan saben-saben tumekone atau hudus itu anyar tekone pira-pira wong kang suraya. Yastaftuna jaluk seperti tadi itu ya, fatwa itu berfatwa. Istaftauna itu jaluk fatwa ya, tapi ini ya istafala yastafilu yastaftuna, atau ini lebih enak yastaftauna ya, yastaftauna sama dengan ini wazan bukan wazan apa namanya, mabni apa itu yang lam fiilnya itu berupa huruf illat itu apa? Ghaza itu mabni apa? Bina apa? Ghaza bina apa? Bina kalau nakis ya. Kalau misal itu depan, kalau ajwaf itu tengah, kalau nakis itu belakang, kan begitu ya tandanya. Artinya kalau bina itu kalau misal itu berarti yang depan huruf ilat atau lam fa fiilnya. Kalau ajwaf itu yang tengah berarti ain fiil. Kalau nakis itu berarti lam fiil. Ya seperti ini. Ghaza yaghzu berarti fata. Kalau ghaza yaghzu itu karena waw ya, ghaza yaghzu. Kalau fata ini yastaftuna. Ini ya apa namanya? Wakainya itu jamak mudzakkar mukhatab. Jadi banyak ini ya. Apa namanya? Domirnya yastaftuna padha njaluk fatwa sapa ammah orang umum. Jadi ini maknawinya ya, kalau lafzinya ini muannas ammah itu, tapi kalau maknawinya adalah jamak. Jaluk fatwa al mujtahidina ing pira-pira ulama mujtahid. Jadi mulai dari dulu itu banyak orang itu bertanya kepada para ulama ini, mulai dari zaman sahabat. Ketika Nabi wafat ya maksudnya. Kalau ketika Nabi masih ada kan bertanya, ketika bertanya kepada sahabat mampu menjawab ya jawab. Itu loh di hadis itu loh. Ketika Mu'adz bin Jabal diutus ke negeri Syam, Nabi kan bertanya, bagaimana kamu menghukumi sesuatu? Jadi ketika itu ditanya sama Nabi, bagaimana kamu Mu'adz ketika kamu mendapatkan suatu masalah?
Kata Mu'adz bin Jabal, au kama qol ya, saya tidak hafal persis bahasa Arabnya. Jadi au kama qol begini. Aqdi bi kitabillah. Kata Mu'adz begitu. Saya akan memutuskan suatu perkara itu berdasarkan firman Allah. Wa illam tajid, kalau tidak menemukan, aqdi bi sunnati rasulih. Au kama qol ini ya, maksudnya au kama qol itu kalau dalam membaca hadis, kalau au kama qol itu begini, maknanya itu sama, penjelasannya sama, tapi lafaz detailnya itu kita kurang paham gitu. Aqdi bi sunnati rasulih. Jadi kalau tidak ada di firman Allah, kita akan menghukumi sesuai sabda Nabi atau sesuai hadis Nabi. Kalau tidak menemukan lagi, ajtahidu bi ra'yi, kalau tidak salah begitu. Wala alu tanpa kat ya, jangan wala alu kat. Jadi wala alu. Jadi kata Mu'adz bin Jabal itu ajtahidu bi ra'yi. Saya kok ajtahidu apa akdi itu, pokoknya kata Mu'adz bin Jabal, saya akan menghukuminya dengan pendapat saya. Ijtihad maksudnya. Aqdi bi ra'yi, atau lafaz Arabnya gimana gitu. Ada di usul fikih kok. Wala alu, dan kita akan proporsional, artinya tidak akan menitik beratkan siapa keluarga, siapa ini, pokoknya kita akan profesional. Nah, artinya dari dulu sudah ada pertanyaan-pertanyaan begitu, itu sudah ada. Model-model istihad itu memang disahkan oleh Nabi. Maka dulu itu banyak orang umum itu, bahkan sampai sekarang ya, bahwa banyak yang bertanya tentang meminta fatwa kepada ahlu dzikri, ya ulama mustahid ini. Wa yatba'una lan ma'anut, mengikuti sapa am. Oh kok wa yatba'una, wa yattabi'una lan manut anut sapa amma hum ing mujtahidin fil ahkami syariati, ing dalam pira-pira hukum kang bangsa agama, kang hukum syariat maksudnya ya. Mereka mengikuti wal ulamaah lan ing ulama. Jadi mereka itu mengikuti pendapat ulama mustahid dan para ulama yang bukan mustahid maksudnya. Seperti kita ya, kita itu kan dalam fikih ini tidak usah bukan saja, kita itu sudah bermadhab Imam Syafi'i. Di Imam Syafi'inya kita itu, kalau di Indonesia kan pasti ada dua pendapat yang selalu bertentangan, Imam Nawawi dan Imam Rafi'i, kan begitu. Kalau kita itu kan kebanyakan Imam Nawawinya kalau kita itu. Jadi kita itu selain mengikuti Imam Syafi'i juga mengikuti ulama-ulama atau guru-guru kita gitu loh. Guru-guru kita. Jadi dalam hukum syariat begitu, kita itu setelah mendapatkan fatwa dari ulama mustahid dan ulama yang non mustahid mutlak, kita itu juga mengikutinya dalam bab hukum syariat. Makanya dalam hukum syariat ini tidak bisa main-main, apalagi sok-sokan menggali hukum sendiri dari Quran dan hadis, tidak bisa. Kita itu belum cukup ilmu untuk menggali ke situ. Walayan haunalan orang nyegah sapa mujtahidin dan ulama, orang nyegah anzalika saking soal. Jadi mereka itu tidak jadi ketika ada orang bertanya zaman dulu itu tidak kau usah tidak melarang gitu, tidak melarang min ghairi ingkarin saking tanpa ingkar. Tuh kok apa namanya, loncat ya. Fa innahum moko dulu. Jadi fil ahkami syar'iyyati wal ulama. Jadi mereka mengikuti ulama mujtahid dan ulama dalam hukum syariat. Fa innahum moko sak temene ulama dan mujtahidin dan ulama
yubadiruna iku ake-ake sapa mujtahidin wal ulama ila ijabati su'alihim maring jawab pertanyaane amma min ghairi isyaratin saking tanpa isyarah ila dzikrid dalili maring tak nyebut dalil. Jadi para ulama itu sering menjawab, kalau mereka paham ya, langsung menjawab pertanyaan orang awam itu dengan tanpa menyebut dalilnya, karena orang awam ya. Wes pokoknya kamu sholatnya begini, gitu loh maksudnya. Ya, jadi kita ini termasuk orang awam. Buktinya apa? Kita itu disuguhkan dalam fikih bahwa sholat itu diawali dengan niat yang bersamaan dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam, dengan tanpa kita tahu rinciannya. Ayatnya mana kalau ada takbiratul ihramnya, semisal hadisnya mana, kita tidak tahu itu. Makanya kita ini orang awam. Maka dari itu, karena keawaman kita itu, wajib bagi kita untuk mengikuti ulama mujtahid. Walayan haunalan orang nyegah sapa mujtahidin wal ulama anzalika ingat saking mengkono soal min ghairi nakirin, saking tanpa ingkar. Jadi mereka itu menjawab, tidak pernah menolak, gitu maksudnya. Fakana mengkono apa soal ijma'an iku den sepakati, diijmakan ala ijba'il ami saking manute wong awam lil mujtahidi maring imam mujtahid. Maka atas dasar itu sahabat-sahabat, karena apa namanya? Karena orang awam itu yang tidak bisa menjangkau dalil nakliyah, atau dalil nakliyah itu gimana? Sumber redaksi dari Islam, Quran dan hadis, maka kita sebagai orang awam itu wajib mengikuti imam mujtahid. Kenapa? Wali analan krono saat temene fahmil ami, pemahamane wong awam minal kitab sanging kitab was sunnatilan hadis sakitun iku gugur an hizil i'tibari saking panggonane den wilang-wilang. Illam yuwafik lam ini ya, lam ini apa namanya? Nah, itu dibisiki Kierobi kemarin. Apa lam ini? Amil jazm. Gimana nadomnya kata Kierobi itu kemarin kalau di apa? Kalau di Imriti itu. Wajasmuhu bilam walam makot wajab. Nah, ya begitu ya kira-kira ya. Wajasmuhu bilam walam makot wajab wala mudallata ala tolab, begitu ya. Terus apa lagi? Kaza kain. Kok lupa saya. Lupa. Kebanyakan skater ini ya, lupa ya. Intinya begitu lah. Saya hafalnya wajasmuhu bitaskinin itu. Wa rumah zukir. Ya nubunahu ja'afu bani namir. Saya hafalnya itu soalnya. Intinya lam ini apa namanya? Amil jazm ya. Jadi illam yuafik, lamun ora nyocoki apa fahmil am. Nah, ini ya. Fahmil am ora nyocoki ifhama ulama'i ahlil haqqi. Ing piro-piro pemahamani ulama ahli hak. Al-akabiri kang agung. Ini karena jama ya. Jadi al-akabiri kang agung, al-akhyari kang terpilih. Jadi kenapa? Pemahaman kita, anggaplah kita orang awam ya. Ya awam itu artinya bodoh sebenarnya, goblok. Pemahaman kita ini terkadang itu, bukan terkadang, pemahaman kita ini tentang Al-Quran dan Sunnah itu sangat tidak bisa menjangkau. Ya sedikit mungkin ya, mungkin taunya apa? Taunya innallaha la yughayyiru ma bi anfusihim. Innallaha la yughayyiru. Gimana ayat itu? Nanti dipotong ini, Nus. Keliru ini ayatnya.
Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Semisal kita hafalnya cuman itu ya. Atau hafalnya tentang apa? Kalau kita lagi susah, inna ma'al usri yusra semisal. Agar move on maksudnya ya kan. Setiap kesulitan pasti ada kemudahan semisal. Hafalnya tentang itu hafalnya. Maksudnya kita itu belum bisa menjangkau memahami Al-Quran dan hadis itu secara menyeluruh atau minimal sehingga bisa membuat beristimbat, membuat hukum. Itu kita tidak bisa. Makanya kita wajib bermadhab. Madhab itu intinya kita mengikuti pendapat ulama mujtahid gitu. Fa inna kulla mubtadi'in moko sak temene saben-saben wong kang ahli bid'ah. Ini loh orang yang ahli bid'ah yang asli ini, bukan kita yang tahlilan itu. Enggak tahu. Ini ini ada Kiai Robi dan santrinya Pak Rifki ini. Kira-kira main skater, main Mobile Legend itu termasuk bid'ah yang mana itu? Nabi zaman Nabi gak ada itu. Fa inna kulla mubtadi'in moko sak temene saben-saben wong kang ahli bid'ah wadolin dan kesasar ya fahamu iku paham sapa kullamu betadiin ahkamahu ing piro-piro hukumi mubtadiin al-batilati kang rusak minal kitabi wa sunnati saking kitab wa sunnah wa yakhudu lan ngalap sapa kullu mubtadiin minhuma saking kitab wa sunnah wal halu utawi tingkah annahu sak temene kullu mubtadiin la yaghni iku ora nyukupi minal haqqi saking perkara kang hak syai'an ing suwi-wiji. Artinya apa namanya? Kullu mubtadiin wa dhalin ini. Jadi kita itu terkadang memahami kitab dan sunnah itu seenaknya saja dengan tanpa kemampuan orang awam itu. Makanya padahal itu tidak cukup. La yaghni minal haqqi syai'an. Itu terjemahan ya itu ya. Yang terjemahan itu tidak cukup untuk baik membaca terjemahan itu baik, Al-Qur'an dengan terjemahan itu baik. Siapa yang sangat baik itu. Daripada main skater mending baca Quran dengan terjemahannya semisal. Baik itu baik. Cuma tidak bisa hanya dengan modal terjemahan ya. Digarisbawahi nanti jangan digoreng ini. Tidak bisa dengan hanya bermodal terjemahan Quran dan hadis kita kemudian membuat hukum sendiri. Itu tidak bisa. La yughni minal haqqi syai'an. Tidak bisa. Sangat tidak bisa. Oleh karenanya kita itu diwajibkan ya dalam bab ini di kitab ini kita diwajibkan untuk taklid kepada ulama mujtahid. Intinya apa? Kita itu wajib bermadhab. Lah apakah kita boleh mengikuti? Apakah kita harus ketika mengikuti madhab harus Imam Syafi'i ini terus, Imam Maliki terus? Apakah harus begitu? Nah, pertemuan berikutnya nanti kita akan bahas itu. Ada nanti lebih seru lagi nanti diskusinya tentang ulama madhab ini. Jadi memang ini mulai saya di pesantren itu memang bertanya-tanya, kenapa sih kita harus bermadhab? Cari ayatnya itu tidak ketemu, bukan tidak ketemu karena kita itu terlalu awam ini. Kita tidak tahu wajibnya ini di mana, itu kita tidak tahu. Dan akhirnya kita tercerahkan bahwa karena kebodohan kita, karena keterbatasan kita dalam memahami Quran dan hadis, maka kita wajib bermadhab. Makanya kalau di usul fikih madhab Syafi'i itu sumber hukum itu ada Quran atau dibagi dua ya. Ada sumber yang nakliyah yaitu Quran dan hadis, ada sumber hukum yang aqliyah yaitu ijma' dan qiyas.
akliyah itu bukan akal kita. Ijma dan qiyas itu bukan kesepakatan kita, bukan perkiasan kita, bukan. Tapi itu ijma dan qiyas yang digali oleh para ulama mujtahid. Yang kita kenal ya, yang 4 itu dalam fikih Syafi'i, Maliki, Hanafi dan Hambali. Atau dalam tauhid kita berpegang pada Imam Asy'ari. Jangan dalam hal fikih, jangan dalam bertauhid saja kita tidak bisa mengatakan bahwa merumuskan tentang sifat Allah itu tidak bisa tanpa rumusan yang diberi oleh, tanpa rumusan sifat Allah, sifat Nabi yang dirumuskan oleh ulama-ulama tauhid. Dari mana kita tahu tentang wujud kita? Tidak bisa, kita itu menggali sendiri tidak bisa. Nah, karena ada Imam Al-Asy'ari, terus kita dikasih dikasih pengetahuan tentang sifat Allah. Allahu mawjudun qadimun baqi. Baru kita paham sifat Allah itu ada 20. Allahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil insani bil itlaqi wa qaimun qani wa wahidun wahai qadir muridun alimun bi kulli syai'un. Itu hafalan-hafalan zaman dulu ya. Jadi atas dasar itu kita paham bahwa Allah itu punya sifat 20. Ada nabi lagi. Dari mana kita nabi? Ada nabi yang wajib diketahui 25. Ya karena rumusan para ulama tauhid itu. Jadi ketika kita diajari dulu Adamun Idrisun Nuhun Huduma Saleh wa Ibrahimu kullu muttaba. Terus apa lagi? Kau tidak hafal saya. Lutun wa Ismailu Ishakun kadza Yaqubu Yusuf wa Ayyub ada. Terus Su'aibu Haruna wa Musa wal Yasa Zulkifli Dawuda Sulaiman Uttaba Ilyasu Yunusu Zakaria Yahya Isa wa Toha Khotimun Da'gaya. Itu nama-nama nabi. Kita itu tidak bisa hafal nabi kalau tidak dibuat nadom begitu. Itulah indahnya ulama. Sekarang ada haram musik, haram lagu, tidak rasional itu. Ulama zaman dulu itu agar kita ini dapat menghafal sifat Nabi, dapat menghafal sifat Allah, bisa menghafal nama-nama Nabi, semuanya pakai syair. Ada yang pakai syair Ada yang pakai syair bahar tawilun lahu dunal buhuri fadailu faulun mafailu. Ada nadanya, ada lagunya. Kalau ulama zaman dulu itu ada yang pakai bahar rojas min aburil arjazi bahrun yasalu mustafilun. Ada yang pakai bahar basit innal basita ladaihi yubsatul amalu mustafilun fa'ilun. Dan bahar-bahar yang lain. Artinya apa? Not lagu itu dibuat untuk agar kita itu mengingat apa yang diajarkan oleh para ulama. Kalau belajar nahwu zaman dulu saya juga begitu. Kalam iku kutu manut syarat papat. Dulu begitu sebelum ngaji Jurmiyah. Syarat papat. Lafat murakkab mufid wadho jengkep papat. Kalau tidak salah begitu dulu. Sebelum kita belajar kalamuhum lafdun mufidun kastaqim itu ya, sebelum menginjak di wilayah itu. Artinya apa? Untuk memberi pemahaman itu memang ulama itu sangat indah dulu ya. Jadi tidak seperti pendatang baru itu. Ya, pendatang baru murah-murah datang mengharamkan musik itu haram. Kenapa? Menimbulkan al-ghaflah anillah. Waduh, berat itu.
Kalau di Quran itu memang yang melalaikan, melupakan Allah itu haram, ya bukan cuma musik, main skater itu juga haram kalau lupa sholat, kan begitu maksudnya. Ngeslot itu juga haram kalau sampai lupa kewajiban. Main Mobile Legend itu juga haram kalau sampai melupakan kewajiban. Atau kerja juga haram kalau sampai melupakan kewajiban kepada Allah. Jadi untungnya kalau kita itu di Ahlus Sunnah wal Jamaah, apalagi di NU ya, di usul fikih itu ada istilah la hukmah illa bi'illatin. Jadi setiap hukum itu, halal haram itu ada illatnya. Seperti isbal, memang ada hadis tentang isbal itu. Artinya isbal itu apa? Meninggikan celana itu loh, mencingkrangkan celana itu. Itu karena memang ini ada orang pakai celana sampai ngelelet ke bawah itu dengan sombong. Jadi haramnya itu bukan celananya sampai ke bawah, tapi sombongnya itu haram. Sekarang pakai cingkrang tapi sombong ya sama itu. Jadi unsur nilainya yang menjadi hukum itu. Unsur nilainya. Sekarang kalian pacaran atau berteman terserah, tapi kalau qurbuz zina itu yang haram. Semua ciuman nggak apa-apa karena berteman, ya tetap nggak boleh, tetap, karena bukan statusnya yang haram. Yang haram apanya? Aktivitasnya, ya kan? Aktivitasnya yang haram itu. Jadi kalau di Quran itu apa, di kita itu ada la hukmah illa bi'illatin. Nah, ilatnya apa? Di Quran wala taqrabuz zina, misalnya kita tidak boleh mendekati zina. Jadi aktivitas qurbuz zinanya, baik itu apa, statusnya pacaran kayak, statusnya berteman kayak, statusnya TTM kayak, ya, salah banyak akan cekin badan banyak, ya kan banyak begitu kan, banyak ibadah. Oh, jangan dekat-dekat, kita kan masih pacaran, ya ada begitu. Jadi tidak pernah berdekatan karena kita ini masih pacaran, masih bukan muhrim. Tapi kalau dengan temannya, waduh, itu teman banyak badan ampuan, banyak badan. Jadi di kita itu ilatnya, nilainya atau aktivitasnya yang menjadi hukum, bukan statusnya. Seumpama ketua kom, enggak apa-apa begini ya, tetap sama aja. Bukan statusnya yang enggak boleh. Bukan status yang menjadikan hukum, tapi yang menjadikan hukum itu aktivitasnya, nilainya. Ini kita terlalu jauh untuk membahas segala hal. Mungkin itu pertemuan kita pada kali ini. Intinya dalam bab ini kita disuguhkan untuk dengan narasi dan deskripsi bahwa taklid atau mengikuti ulama mujtahid, dalam istilah lain bermadhab itu wajib. Makanya di pelajaran yang kemarin saya sering tulis di Facebook dan di status bahwa yang menjadi tanda kutip kewaspadaan oleh Yai Hasyim Asy'ari, bukan saya, di kitab ini adalah pemikiran Muhammad Abduh, pemikiran Muhammad bin Abdul Wahab, pemikiran Ibnu Taimiyah, pemikiran Rashid Ridho, pemikiran Ibnu Abdul Hadi, pemikiran Ibnul Qayyim. Itu semua adalah harus diwaspadai menurut di kitab ini, bukan saya. Kenapa? Karena mereka itu mengharamkan apa yang dihalalkan oleh ijma ulama salaf, dan mereka itu juga pemikiran-pemikiran itu yang yang menolak untuk bermadhab. Nah, bagi kita ya, karena kita alhamdulillah ya, kita dicerahkan dengan kitabnya Yai Hasyim Asy'ari ini. Semoga kita itu diakui sebagai santrinya, ya Allah. Meskipun kita itu tidak masuk di PBNU ya. Kita jangan PBNU, MBCNU saja tidak masuk. Mungkin Pak Perangkat itu masuk mungkin di MBCNU.
kita ini kan bukan bagian dari pengurus NU, tapi mudah-mudahan dengan ngaji kitab ini kita diakui sebagai santrinya Hasyim Asy'ari. Mungkin itu dari saya, semoga bermanfaat. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.